Jadi untuk saat ini saya karena masih mau fokus ke anak-anak dulu, karena kan ya perceraian ini pasti juga waktu beradaptasi buat anak-anak juga. Jadi saya mau ada untuk mereka dulu, tapi mulai bulan depan ya sudah harus beraktivitas lagi sih, harus kerja. Berarti setelah proses perceraian itu lagi banyakin waktu buat anak-anak dulu nih? Iya. Oke. Habis waktunya seperti apa nih, kayak liburan kah atau memang? Bukan liburan, karena mereka kan sekolah gitu. Jadi waktu pendidikannya nggak boleh terganggu, tapi minimal aku tuh bisa nge-gym bareng dengan mereka, pulang sekolah, makan malam bisa bersama-sama sambil ngobrol gitu ya. Karena kalau udah di luar jam-jam itu pasti mereka juga ada kesibukan tersendiri kan. Si Marco ya main game lah, ya kan, ada waktu bebasnya juga. Kenzo juga mungkin mesti ada assignment, ada PR yang harus dikerjakan. Jadi ya waktunya nggak terlalu banyak, tapi minimal kita bisa komunikasi, kita bisa ngobrol. Tapi dengan adanya hal itu masih lebih dekat sama anak-anak nggak sih, Mas? Iya. Jadi berarti masih sering, jadi sering deep talk dan segala macam ya sama anak? Betul. Dibanding sebelumnya ya. Ini kan sekarang berarti udah mulai sendiri mengurus anak-anak. Nah, ada nggak sih kepikir kesulitan untuk kayak mengatur ke sekolahnya ataupun yang enggak sih, enggak. Kebetulan emang anak-anak saya juga bukan anak manja. Mereka cukup mandiri dan mereka sebetulnya sama sekali, aku tanya kan berkali-kali, aku nanya gitu, nggak bosen-bosennya gitu, kalian gimana, ada yang mau disampaikan, ada yang mungkin ada yang ngeganjel di hati atau apa gitu yang mau diomongin, yang mau diungkapkan, sama sekali enggak. Saya bilang enggak, kita fine-fine aja kok, biasa aja lah, nggak beda kok sama sebelumnya juga gini kok. Jadi ya dari mereka sebetulnya it's okay, nggak ada perubahan yang berarti. Tapi untuk Mas Ari sendiri nih sebagai ayah gitu ya, sempat melihat nggak sih ada perbedaan dari anak-anak ketika Mas Ari sudah bercerai gitu dari perilaku mereka atau yang lain-lain itu ada nggak sih? Sebetulnya rencana cerai ini sudah cukup lama. Kalau prosesnya kan ini berlangsung 5 bulan ya kan, tapi sebetulnya kita rencana untuk cerainya itu sudah dari Februari, jadi sebenarnya udah lumayan gitu, sudah 7 bulan yang lalu gitu. Jadi sebenarnya di awal-awal iya memang ada sedikit si Kenzo sempat nangis itu, tapi ya sudah dibicarakan dan sebenarnya dari awal itu sudah beres, sudah sama-sama sepakat emang mau bercerai. Tapi setelah dikeluarkannya proses udah sah bercerai dan hak asuh juga di tangannya Mas Ari, anak-anak sendiri ada porsi baru nggak sih, kayak ada porsi baru nggak sih, atau mungkin kayak perilakunya jadi lebih manja ke Mas Ari atau gimana? Kalau perubahan perilaku sih enggak ya, karena kan ya kembali mereka tuh bukan anak kecil lagi ya, dia udah Kenzo udah 15, Marco 14, jadi sebetulnya mereka menanggapinya juga udah dengan sangat dewasa. Lebih manja enggak juga, emang mereka bukan anak manja, cuman mungkin ya lebih banyak spend time jadinya. Mungkin kalau lagi spend time ada obrolan apa sih, saling sharing apa gitu? Kita sebisa mungkin nggak mau obrolin masalah itu karena sebenarnya udah terlalu sering diomongin dan mereka juga udah capek dengan semua sandiwara dan drama. Mereka maunya move on, saya pun begitu, ya mudah-mudahan dari pihak sana juga bisa move on dan nggak ada kelanjutan naik banding atau seperti itu, karena kan ini masih ada kesempatan buat naik banding dari Inge, tapi kalau menurut saya buat apa sih gitu, toh hakim udah membuat putusan dan hakimnya juga seorang perempuan, hakim senior, jadi ya sudah kita hargai aja putusannya dan demi anak-anak kita move on aja yuk gitu.
Tapi udah ada komunikasi nggak sama Kak Inge sendiri belum sih Mas, kayak Saya saat ini saya nggak ada komunikasi sama Inge dulu. Mungkin sampai mereda dulu semuanya karena kan masih ada sakit hati juga tentunya. Mungkin itu juga butuh waktu, healing proses. Cuma pastinya nantinya ya harus membaik. Karena kan komunikasi tetap harus terbuka untuk apalagi untuk hal-hal yang penting yang menyangkut masa depan anak-anak, kan tetap saya akan akan tanya sama Inge juga gitu. Jadi nggak mungkin saya ambil semua keputusan sendiri. Bagaimanapun juga dia kan adalah sosok ibunya dan itu tidak akan pernah tergantikan. Ya, jadi dalam hal-hal penting udah pasti saya akan beritakan masukan dari mantan istri juga. Tapi kalau dari Mas Ari sendiri pribadi kan harus udah jatuh ke tangan Mas Ari. Nah, membatasi untuk bertemunya Angel sama anak-anak sama ibunya nggak sih? Dari awal tidak pernah membatasi dan tidak akan pernah membatasi. Kenzo Marco kapanpun mau ketemu silahkan, bahkan saya yang sering kasih tahu, ayo ini malam minggu ayo harus ketemu sama mamanya, ayo harus ketemu sama mamanya. Kadang-kadang mereka mau, kadang-kadang mereka nggak mau, tapi ya malah saya yang sering bilang, ayo kamu harus pergi sama mereka gitu, minimal makan malam atau apa gitu, dan mereka harus lakukan. Seperti itu. Berarti nggak ada melakukan keterbatasan tertentu? Sama sekali nggak ada membatasi, bahkan dari dulu nikah pun tidak pernah melarang Inge untuk bekerja, ya walaupun di luar dia ngomongnya seperti itu, malah saya yang bilang kamu nggak mau kerja, kamu udah lulusan S2 nggak mau kerja. Jadi ya sebenarnya apa yang dikatakan ke media dengan kebenaran itu sangat berbeda. Nah kalau sekarang tadi kan bilang kok lagi fokus sama anak-anak. Nah berarti belum ada kepikiran untuk yang di kedepannya pengen cari pengganti atau apa ya? Enggak ada pikiran ke sana kayaknya. Untuk nikah lagi juga mikir 10 kali ya. Cuma ya kita nggak pernah tahu. Saya tidak menentukan masa depan. Saya nggak bisa menentukan masa depan. Hanya Tuhan yang tahu. Ya kalau emang dikasih yang saya bisa percaya, yang juga bisa menerima saya apa adanya, ya kita nggak pernah tahu ya. Oke, tapi untuk menikah kembali tuh ada pemikiran yang harus lebih matang lagi untuk Mas Ari sendiri? Sudah pasti, ya, sudah pasti lah. Oke. Karena kan itu bukan keputusan yang mudah diambil, apalagi sekarang kita udah sama-sama punya pengalaman. Ternyata cerai aja, mau baik-baik aja bisa sampai dipelintir kayak begini gitu ya, bisa sampai jadi drakor yang berkepanjangan begini. Jangan sampai kejadian lagi. Kasihan anak-anak sih. Oke, tapi menjadi trauma sendiri nggak sih buat Mas Ari? Trauma iya pasti. Jadi trauma? Itu ya, trauma, tetapi bukan terus menutup hati untuk siapapun yang ada di masa depan ya. Mungkin suatu saat nggak seperti itu, tidak membuat kita takut untuk melangkah gitu. Tapi ya lebih pengalaman itu kan kita harus belajar dari pengalaman masa lalu kita. Masa depan nggak tahu ya. Oke. Tapi kalau sekarang nih menjadi single dad nih, Ya. banyak nggak sih? Udah banyak mulai cewek-cewek yang Nggak ada juga. Nggak ada juga. Mungkin masih pada takut ya, karena kan digosipinnya pelit. Jadi Tapi kalau untuk anak-anak nih Mas, sempat ada omongan nggak sih kayak udah Pak, cari aja yang lain-lain gitu aja? enggak, dari mereka juga enggak seperti itu. Mereka tidak melarang maupun mendorong untuk mencari pasangan hidup lagi gitu. Kayaknya mereka fokus, Kenzo fokus ke sekolahnya karena dia pengen kuliah di luar, pengen kuliah di University of Melbourne katanya, yang adalah universitas nomor 1 di Australia, dan pasti sangat susah kan. Aku udah bilang susah banget loh bisa masuk situ. Dia bilang iya tapi pengen banget, makanya dia lagi belajar terus. Jadi dia fokus. Ya, mudah-mudahan Marco juga rencananya mau keluar negeri juga, jadi ya papanya harus kerja keras sekarang. Oke, terakhir ke depannya Mas Ari sendiri ada planning apa nggak sih buat anak-anak atau untuk Mas Ari sendiri? Planning, ya itu sih fokus ke
pendidikannya, karena apalagi yang lebih penting dari pendidikan anak-anak untuk saat ini dan kebahagiaan mereka. Dan apa ya, walaupun sebagai bukan ya single parent di rumah ya, tapi tetap kita co-parenting berdua dengan Inge, karena kan dia tetap adalah sosok ibunya. Mungkin nggak setiap hari ketemu seperti dulu kala, tapi tetap kan pasti dia punya andil juga. Oke, Makasih. makasih banyak. Ya, Makasih banyak Mas Adi. Thank you.